Kembali lagi pemirsa PJTP dalam Ngopi bersama Asep Tapib. Ya, kita lanjutkan tentang pendidikan ibu hamil. Nah, kalau sekarang coba kita ulik dari sisi budaya beberapa masyarakat ya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat internasional ya. Seperti apakah ada pendidikan ibu hamil itu di hadisnya misalnya, keterangan-keterangan ayat-ayat yang mengantarkan secara syar'i gitu kan. Kemudian ada masyarakat mana yang sudah menerapkan ini. Termasuk nanti di akhir kita bicarakan di Sunda seperti apa sih pendidikan ibu hamil ini. Gimana hadisnya, gimana ada keterangan yang menjadi gagasan ini. Sambil saya minum ya. Pak udah tahu? Sudah. Ya, secara retorik hadis mengatakan pendidikan dalam kandungan itu ada, memang saya belum menemukannya. Tetapi ide gagasannya bahwa setiap anak akan di Yahudi dinasranikan itu kan tergantung kepada. Jadi tuanya. Itu salah satunya itu sebagai ide bahwa keluarga termasuk ibu bapak itu adalah bagian dari pembentuk bagaimana anak-anak itu ketika lahir menjadi apa gitu kan, dari mulai dalam kandungan sampai lahir. Jadi sebetulnya kembali bahwa tadi si ibu sebagai madrasah, keluarga sebagai penentu karakter anak dan sebagainya itu dimulai digarapnya itu sejak dalam kandungan. Nah, kalau kita berbicara kepada budaya, saya pernah membaca buku tentang kerajaan Atlantis. Masih ada nggak tuh? Dan itu masih misteri, teorinya ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, dan yang paling saya begitu orang mengatakan keberadaan Atlantis ada di Indonesia, fakta-faktanya memang bisa masuk akal lah gitu. Tapi ada yang menarik di situ ketika di situ dijelaskan, kan Atlantis itu orang-orang yang cerdas-cerdas, high teknologi gitu ya. Nah, ketika itu dijelaskan bahwa ketika si perempuan-perempuan yang hamil itu dia masing-masing punya guru. Nah, perempuan hamil itu selalu didampingi oleh guru gitu. Penasihat spiritual. Penasihat spiritual. Nah, ini saya anggap ide, berarti kecerdasan bahwa untuk melahirkan anak itu sudah didampingi sejak perempuan-perempuan itu, ibu-ibu itu hamil. Jadi orang-orang hamil itu sudah punya guru masing-masing. Berarti sudah ada privat begitu sekarang gitu. Les private. Les privatnya bukan untuk anak, tapi ketika ibunya hamil gitu. Wah, ini di dalam zaman Atlantis sudah ada idenya. Tapi saya buka, saya baca di buku Belajar Cerdas dari Orang Yahudi itu, ternyata salah satu pembentuk orang Yahudi itu menjadi cerdas-cerdas secara intelektual sampai sekarang, ternyata di dalam budaya di keluarganya, terpelihara. Dan itu menurut saya bisa ditiru oleh budaya manapun. Mungkin ini juga pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang Yahudi Bani Israel itu diberi kelebihan itu sebagai contoh bagi umat-umat yang lain kalau membangun generasi yang cerdas itu. Seperti itu caranya. Tapi berdegung mangkelangnya jangan ikuti. Tapi hati-hati karena orang-orang ini juga ada kekurangan-kekurangannya seperti berdusta, suka berbohong gitu. Munafik. Nah, ini jadi plus minus. Kan manusia plus minus. Itu juga hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan munafik jahat suka berbohong itu pendidikan dia ibu hamilnya karena sudah dilakukan saat itu juga dia berlaku bohong. Ya, karena mungkin tadi ketika dia fokusnya ke intelektual saja, dikira bahwa orang inteleknya bagus itu sudah dianggap paling unggul. Rupa karakternya nggak dibangun. Itu saya kira kelemahan orang Yahudi. Jadi menurut saya, ya kalau belajar mah dari budaya manapun pasti ada plus minus. Emang orang Sunda nggak punya plus minusnya? Ya ada. Ya, minusnya banyak. Orang Cina sama plus minusnya ada. Jadi artinya, contoh Sunda sekarang di Sunda ada nggak pendidikan ibu hamil? Saya ingat-ingat ya waktu dulu di kampung, kan saya masih di kampung Pak ya, tinggal di Manoko ya. Di Manoko itu. Kaki Gunung Tangkuban Perahu. Betul. Nah, masih ada tadi pesan-pesan bagi ibu hamil itu ditusuk-tusuk bawang atau dan sebagainya disimpan. Saya tanya tujuannya untuk apa? Menjauhkan dari roh-roh jahat supaya tidak mengganggu. Karena bau panglai, bau bawang. Tapi ketika saya ambil filosofinya, ini ide orang dulu itu sudah ada loh, bahwa ketika hamil itu orang harus dijaga, jangan ada gangguan-gangguan negatif masuk dari luar. Cuma artikulasinya masih dalam dinamisme. Mistik. Nah, mistiknya terlalu kental gitu, jadi nggak dipahami, akhirnya ditinggal. Itu kan soal peradaban, kan ya, tingkat pemikiran. Betul. Saat itu pas sampai situ bahwa mengusir setan itu dengan bau-bauan, karena diyakini ya setan itu terus bau, padahal
menyan bau ya, justru untuk memanggil. Jadi tojanya panglai kan ya, batrawali, bawang, ya, itu diikat jadi satu. Ya jadi sekarang kalau zamannya sudah berbeda, artinya kan nalarnya harus jalan, filosofinya harus dapat. Sebetulnya ya ketika prakteknya dikaitkan dengan agama Islam, apa sih yang harus dilakukan anak? Ya udah banyakin sholat, baca Quran, sedekah yang banyak, positive thinking, jangan ngegibah kayak begitu. Iya, kan bau-bauan itu untuk mengusir ya, maka untuk mengusir itu ibadah, gitu. Zikir, sholat supaya terlindungi. Betul. Itu ditarik nampaknya. ke urusan agamanya sekarang. Oke, luar biasa. 2 kalimat untuk kajian kita hari ini. Pentingnya pendidikan ibu hamil. Kalau mau anak-anak cerdas dan tidak repot ngurusnya ketika lahir, perhatikan ketika 9 bulan di dalam kandungan. Oke, bahkan ditambahkan oleh saya, bukan hanya pada saat 9 bulan, ketika proses zigot antara bapaknya dan ibunya juga harus ada doa di situ, supaya hasilnya nanti janinnya janin yang baik. Betul, gitu. betul. Ada doanya. Ada doanya, maka itu ya, Islam mengajarkan bukan hanya dalam kandungan, sebelum bahkan ketika ta'aruf juga ya, ketika kita akan mencari jodoh, di situ sudah niatkan bahwa kita menikah itu memang kita mau membanyak keturunan. Nah, keturunan kita yang baik, maka dipilihlah calon istrinya pun yang baik. Dan itu sudah ditulis dalam buku saya. Mantap. Ya, nanti tunggu ya terbitnya, karena masih menunggu nomornya ya. Siap. Nah, nanti dibagikan semuanya. Dan tinggal hubungi saja PJTP. Ada nomor teleponnya di sini ya? Ya, silakan. Yang nampaknya episode kita hari ini sudah selesai. Ya. Dan semakin menarik saja ya, topik-topik yang kita bahas. Mudah-mudahan sekali lagi tugas kita, tujuan kita adalah berbagi pengetahuan jariah tentang ilmu. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bagikan itu memang bermanfaat dan akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ya. Yang mengalir itu adalah amal jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, salah satunya ilmunya mudah bermanfaat. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apa-apa yang salah mohon dimaafkan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kalau sudah makan bubur, jangan lupa minum air al-masum. Assalamualaikum. Sampai jumpa episode berikutnya.